Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara Saudari yang dikasih Tuhan. Shalom. Pagi hari ini kita bersyukur Tuhan memberikan kita kesempatan untuk boleh beribadah kepada Tuhan. Bapak Ibu, Saudara Saudari, Matius pasal yang keempat ayat 1 sampai 11 memberitahukan kepada kita Tuhan Yesus, Tuhan kita yang menjadi manusia juga dicobai oleh si iblis. Dan ketika Tuhan Yesus dicobai oleh si iblis, Tuhan Yesus bisa mengalahkan pencobaan tersebut. Bapak Ibu Saudara-saudara yang kasih Tuhan, bagaimana caranya Tuhan Yesus mengalahkan si iblis? Matius pasal yang keempat ayat yang keempat ada berbunyi, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia bisa hidup dari firman yang keluar dari mulut Allah. Ayat yang ke-10, Tuhan Yesus juga menjawab, engkau harus menyembah Allah dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasih Tuhan, Kristus Yesus Tuhan kita keluar sebagai pemenang di dalam pencobaan yang dilakukan oleh si iblis. Mari kita juga bisa keluar menjadi pemenang. Marilah kita hidup dengan firman Tuhan. Marilah kita kepada Tuhan berbakti dan berharap. Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih Tuhan, khususnya Jemaat GKI Pinang Sia, ada warta jemaat yang ingin saya sampaikan. Kelas katekisasi untuk baptisan dewasa dan juga kelas bimbingan pranikah bagi saudara-saudari yang ingin menikah sudah akan dimulai minggu depan, minggu ketiga, tanggal 19 Juli sudah dimulai untuk kelas katekisasi dan juga kelas bimbingan pranikah. Mari Bapak Ibu, saudara-saudari yang ingin mengambil baptisan dewasa dan juga ingin menikah, silakan mengikuti kelas-kelas tersebut. Mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk beribadah kepada Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Kami sungguh bersyukur, ya Tuhan, Tuhan yang kami sembah, sungguh memperlengkapi kami, sungguh memberitahukan kami bagaimana kami harus hidup dan keluar sebagai pemenang. Tuhan tolong sehingga kehidupan kami menjadi kehidupan yang berbahagia. Kehidupan kami boleh menjadi kehidupan yang berarti karena Tuhan ada berserta kami. Pagi hari ini kami mau beribadah kepadamu. Tolong kami, kuduskan dan sucikan kami. Terlebih Tuhan mampukan kami agar kami bisa mengerti firman Tuhan dan juga menjalaninya. Kau berkati jemaat GKI Pinang Sia, mulai dari anak-anak sekolah minggu, remaja, pemuda, tunarungu, pasangan-pasangan suami istri dan keluarga-keluarga yang ada, serta saudara-saudara kami yang berusia lanjut. Tuhan berkati di dalam setiap kebutuhan mereka. Pimpin mereka, tolong mereka, dan juga berkati mereka. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Bersyukur Tuhan memberikan kesempatan kepada kita untuk kita beribadah secara online pada hari ini. Kita mari bersaat teduh sejenak sebelum kita memulai kebaktian ini. Kita mau memfokuskan diri kita untuk menyembah, memuliakan nama Tuhan dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita bersaat teduh. Amin. Mari
kita mau bersorak-sorai bagi Tuhan, kita mau memuji nama Tuhan, jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Kita nyanyikan NKB nomor 7, nyanyikanlah nyanyian baru. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Allah pencipta cakrawala. Segala serafim kerubin pujilah Dia, besarkanlah namanya. Bersorak-sorai bagi Rajamu, bersorak-sorai bagi Rajamu. Puji Dia, wahai mentari, wahai bulan, sembahlah Dia terus. Dan wahai bintang-bintang terang yang kegelapan, muliakan penciptamu. Bersorak-sorai bagi Rajamu, bersorak-sorai bagi Rajamu. Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, kebaktian online pada hari ini berlangsung dalam pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya dari nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya. Amin, amin, amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Jemaat dipersilakan untuk duduk. Mari kita membaca nats pembimbing yang terambil dari Matius pasal yang ke-11 ayat yang ke-28. Matius pasal yang ke-11 ayat yang ke-28. Demikianlah firman Tuhan. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Itu adalah firman yang menguatkan setiap kita. Bahwa Tuhan adalah tempat kekuatan kita, perlindungan kita. Mari kita datang untuk meminta pertolongan kepadanya ketika kita di dalam pergumulan, di dalam permasalahan kehidupan ini. Mari kita nyanyikan dari KPPK 330. Kini ku mau Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, mari kita tundukkan kepala kita. Kita mau mengakui setiap dosa dan pelanggaran yang telah kita lakukan di hadapan Tuhan. Kita mau menyucikan hati dan pikiran kita sehingga kita mau fokus untuk datang kepada Tuhan.
Bapa di dalam sorga, kami setiap anak-anak-Mu datang ke hadirat-Mu Tuhan. Kami mau mengakui setiap dosa dan pelanggaran yang telah kami lakukan. Kami sadar Tuhan, kami tidak layak untuk menghadap Engkau, untuk menyembah dan memuji nama-Mu Tuhan. Tetapi karena anugerah yang besar yang Kau telah berikan di dalam kehidupan kami, sehingga kami dilayakan, kami ditebus oleh darah-Mu Tuhan. Tolong kami Tuhan, bantu kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga ketika kami mengetahui setiap pelanggaran dan dosa-dosa kami mau berkomitmen untuk tidak mengulanginya lagi Tuhan. Kami mau menjadi manusia yang baru. Kami mau seturut dengan perintah-Mu, firman-Mu Tuhan. Tolong kami Tuhan, layakan kami, ingatkan kami, sehingga kami bisa serupa dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, untuk meresponi pengakuan dosa kita, marilah kita nyanyikan nyanyian penyesalan dari KJ 467 bait yang pertama dan yang kedua. Tuhan, bila hati kawanku terluka olehku, ampunilah kami. Tuhanku, bila hati kawanku. Tuhanku, bila hati kawanku terluka oleh tingkah ujarku dan kehendakku jadi Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Mari kita mendengar berita anugerah yang terambil dari 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9. 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9. Demikianlah firman Tuhan. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Jemaat, saudara-saudari sekalian, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita memuji, memuliakan nama Tuhan dari KJ nomor 59. Bersabdalah Tuhan. Kita mau fokuskan diri kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kepada Engkau. Engkau memberikan kami kesempatan yang begitu indah. Kami boleh bersama dengan saudara seiman untuk memuji dan menyembah Engkau. Kami yakin Tuhan, Engkau ada di tengah-tengah kami, karena Engkau bertakhta di atas puji-pujian. Kini kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan.
Kami mohon Tuhan membuka hati dan pikiran kami, supaya kami boleh memahami firman-Mu. Kami juga menyerahkan hamba-Mu yang sangat terbatas ini ke dalam tangan kasih Tuhan. Mohon Tuhan mengurapi dia dengan kuasa Roh Kudus-Mu, memampukan dia untuk menguraikan firman Tuhan dengan jelas dan benar. Terima kasih Tuhan, firman-Mu penuh kuasa, mampu terus memperbaharui dan mengubah hidup kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita buka Alkitab. Kitab Injil Matius pasal 11 ayat 28 hingga 30. Kitab Injil Matius pasal 11 ayat 28 hingga 30. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikullah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang sudah mendengarkan dan memeliharanya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Salam sejahtera saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Apa kabar? Kita bersyukur pada Tuhan, kita masih sehat dan tetap semangat. Kita juga bersyukur kepada Tuhan, pagi hari ini kita bisa beribadah walaupun dengan online. Semuanya itu karena anugerah Tuhan. Tema khotbah hari ini adalah kelegaan dalam Tuhan. Dalam masa pandemi COVID-19 ini banyak orang kena dampaknya. Banyak orang kena PHK, dirumahkan. Ada yang omset penjualannya turun begitu drastis. Ada yang tokonya sudah ditutup. Ada yang bertarung dengan sakit penyakit sudah berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun. Dalam kondisi seperti ini banyak orang sudah merasa letih, lelah, dan berbeban berat. Yesus berkata, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu. Aku akan memberi kelegaan kepadamu." Wah, ini merupakan undangan yang luar biasa, yang sangat menyentuh hati, penuh kasih sayang. Tuhan Yesus Maha Kuasa, mampu melakukan segala perkara. Dia mampu menolong kita, memberi kekuatan kepada kita untuk menjalankan hidup ini, sehingga kita akan merasa lega dalam Kristus. Seperti umat Tuhan zaman Tuhan Yesus. Mereka menerima ajaran dari orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat. Tahu berapa banyak aturannya? Sekitar 600 peraturan-peraturan dari hukum Taurat itu yang harus mereka jalankan. Andai kata mereka melanggar salah satu dari peraturan itu dianggap melanggar semuanya. Coba bayangkan. Itulah yang membuat mereka merasa letih, lesu, dan berbeban berat. Yesus penuh kasih sayang. Dia mengerti, dia peduli akan beban yang mereka pikul. Sebab itu Yesus menawarkan sebuah pola ketaatan yang memberi kelegaan kepada mereka. Tidak seperti orang-orang Farisi dan ahli Taurat yang memberi beban kepada umatnya. Yesus berkata, "Marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu." Nah, undangan Yesus tidak sampai di ayat 28 saja, tidak berhenti di situ. Dilanjutkan dengan suatu kewajiban yang harus kita lakukan, yaitu di ayat 29 dan 30. "Pikullah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan."
Kuk adalah papan kayu yang dipasang di leher 2 ekor lembu. Supaya 2 ekor lembu itu bisa searah membajak sawah sesuai dengan orang yang menariknya. Karena adanya kuk itu, lembu itu harus turut pada penariknya. Nah, kita nanti bisa lihat gambarnya. Mungkin kita terheran-heran. Tuhan Yesus sudah berjanji untuk memberi kita kelegaan. Kok suruh kita pikul kuknya lagi? Apa maksudnya ini? Nah, kuk yang dimaksudkan di sini adalah perintah-perintah Tuhan atau ketetapan-ketetapan Tuhan. Perintah Tuhan yang Tuhan berikan, kita harus taat melakukannya. Kuk yang kita pikul itulah perintah-perintah Tuhan yang harus kita lakukan. Dengan arti kita harus taat sepenuhnya kepada Tuhan. Contoh, perintah Tuhan. Kita sebagai umat Tuhan, kita harus saling mengasihi. Permisi tanya, kalau kita mengasihi orang yang mengasihi kita, gampang atau susah? Gampang ya. Engkau mengasihi saya juga mengasihi engkau. Tapi kalau untuk mengasihi orang yang pernah mengkhianati kita, gampang atau susah? Susah sekali ya. Kalau kita bersandar pada kekuatan sendiri, pasti kita tidak mampu untuk mengasihi dan mengampuni mereka. Nah, sebab itu kita perlu belajar dari Tuhan Yesus yang lemah, lembut, dan rendah hati. Yesus berkata di ayat 29b, "Belajarlah padaku karena aku lemah, lembut, dan rendah hati." Salah satu contoh yang dapat kita lihat dari Yesus yang lemah lembut dan rendah hati adalah tindakan kasih dan pengampunan. Ketika Yesus disalibkan di atas kayu salib, sedang menderita kesengsaraan, dia berdoa kepada Allah Bapa di surga. "Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Nah, Yesus berdoa untuk orang-orang yang menyalibkan dia, yang tidak berdosa. Mengapa? Karena Yesus mengasihi mereka dan mengampuni mereka. Surat Paulus kepada jemaat di Roma. Paulus berkata, Paulus menasehati mereka, "Berkatilah siapa yang menganiaya kamu. Berkatilah dan jangan mengutuk." Itu di Roma pasal 12 ayat 14. Mengapa Paulus bisa berkata demikian? Karena Paulus sudah sungguh-sungguh berjumpa dengan Tuhan secara pribadi. Paulus sudah menerima kasih Yesus yang begitu besar dan juga mengalami pengampunan dari Tuhan. Dia sudah memiliki hati yang lembut untuk mengasihi dan mengampuni. Saya mengenal seorang ibu yang suaminya berselingkuh. Dia selalu berdoa untuk wanita selingkuhan suaminya itu. Dia berdoa, "Tuhan tolonglah supaya wanita itu bisa bertemu dengan seorang laki-laki yang baik, yang setia. Tidak seperti suaminya yang tidak setia pada istri, tidak setia pada keluarganya." Mungkin kita bertanya, mengapa sang istri sudah disakiti masih bisa mendoakan orang wanita itu? Karena sang istri sudah pernah berjumpa dengan Tuhan Yesus secara pribadi. Hatinya sudah dipenuhi oleh kasih Tuhan. Sebab itu ia mampu mengasihi dan mengampuni. Saudaraku, untuk mengasihi dan mengampuni orang yang selalu mengecewakan kita, itu merupakan beban bagi kita. Sangat tidak gampang. Namun ketika kita secara pribadi sudah berjumpa dengan Tuhan Yesus, hati kita penuh kasih dari Tuhan, baru mampu untuk mengasihi dan mengampuni. Lemah lembut tidak identik dengan tidak pernah marah, mengatasi masalah dengan tidak terburu-buru. Kalau bicara suaranya lembut dan kecil sampai tidak kedengaran. Jalannya pelan-pelan. Bukan begitu maksudnya lemah lembut. Orang yang lemah lembut
memiliki kasih yang rela melepaskan kekuatannya untuk berdebat, untuk bertengkar dengan orang lain. Dia lebih memilih mengalah. Karena mengalah tidak berarti kalah. Tapi sebenarnya ia lebih dewasa dalam bersikap. Dia rela menyerahkan orang itu kepada Tuhan. Supaya Tuhanlah yang berubah orang itu. Dia sadar Tuhan Maha Kuasa. Mampu mengubah karakter seseorang. Kita tidak mampu. Nah, bagian kita adalah mengasihi dan mengampuni. Saya masih mengingat seorang ibu berkata demikian. Gigi itu keras, bisa patah. Tapi lidah ini lembut, tetap utuh sampai akhir hidup kita. Nah, perkataan ini mengingatkan kita untuk mengatasi segala masalah hidup, usahakan tidak dengan cara yang keras. Tetapi dengan cara yang lembut, tapi tegas. Nah, dan orang yang rendah hati menyadari bahwa segala sesuatu yang dia miliki seperti kekayaan, kepintaran, pengetahuannya maupun keahliannya semua adalah dari Tuhan. Jadi tidak ada yang perlu tidak ada yang perlu sombong, tidak perlu angkuh. Tetap harus dengan rendah hati, sabar, dapat mengendalikan diri, ramah terhadap sesama. Dari sikap lemah lembut dan rendah hati, kita dapat menjalin relasi yang baik dengan sesama. Ketika kita dalam suasana relasi yang baik, Tuhan juga berikan kita ketenangan jiwa. Dengan jiwa yang tenang, kita dapat menghadapi banyak masalah. Masalah keluarga, masalah ekonomi, masalah kesehatan, dan banyak tekanan-tekanan hidup yang lain. Saudaraku, Yesus telah mengundang semua orang, termasuk juga mengundang kita. Datang padanya dan beroleh kelegaan dalamnya. Sekarang terserah kita. Mana yang kita pilih? Ada satu ilustrasi. Ada seorang pemuda tertarik dengan seorang gadis yang cantik dan ingin menikahinya. Lalu bertanya padanya, apakah kamu mau menikah dengan saya? Gadis itu menjawab, mau. Wah, ia kaget, tapi senang sekali. Ya, namun dia tidak percaya. Kalau gadis itu menjawab iya. Kemudian dia bertanya, mengapa kamu mau menikah dengan saya? Wanita itu menjawab, karena kamu kaya, kamu banyak uang, kamu punya mobil, dan rumah yang mewah. Saya sebenarnya tidak terlalu suka dengan kamu. Tapi saya suka dengan semua barang-barang yang bisa kamu berikan pada saya. Wah, pemuda itu, andai kata pemuda itu adalah kamu, bagaimana perasaan kamu? Hancurlah hatiku berkeping-keping. Rupanya kamu tidak mencintaiku, kamu hanya mencintai harta milikku. Nah, itulah hal yang terjadi dalam kalangan umat Kristen. Ada sebagian umat Tuhan hanya mau berkat Tuhan, tidak mau Tuhan yang memberi berkat. Mereka tidak tertarik pada Tuhan. Siapa Tuhan? Yang pernah melakukan perkara yang besar baginya, pernah menyelamatkan dia. Mereka tidak tertarik. Mereka hanya tertarik pada berkat-berkat Tuhan. Hal-hal yang sementara di dunia ini. Bagaimana ia bisa sukses, bagaimana ia bisa kaya, bagaimana penyakitnya dapat disembuhkan dengan kuasa ilahi. Itulah yang mereka cari. Sebab itu mereka tidak tertarik pada Tuhan. Tidak tertarik untuk beribadah kepada Tuhan. Apalagi sekarang masa pandemi virus corona ini. Hanya ibadah dengan online, lebih-lebih tidak tertarik. Nah, kenyataannya orang yang tidak tertarik pada Tuhan
dan tidak tertarik untuk beribadah kepada Tuhan, mereka akan makin jauh dari Tuhan. Makin tidak punya kekuatan, makin tidak mempunyai daya untuk menghadapi berbagai masalah hidup. Masalah keluarga, masalah ekonomi yang makin hari makin berat dan sebagainya. Sebab itu, jangan salah pilih karena resikonya berat sekali. Mari kita memilih yang benar, yaitu memilih Tuhan Yesus yang mengundang kita. Mari kita taat pada perintahnya, jalankan kehendaknya, dan belajar seperti Tuhan Yesus, lemah, lembut, dan rendah hati. Maka kita akan mendapat kelegaan dan ketenangan jiwa untuk menikmati hari-hari kita dengan hidup tetap menyenangkan hati Tuhan. Tuhan pasti memberi kekuatan di tengah kesulitan hidup ini. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih untuk firman-Mu yang indah, yang menyegarkan jiwa kami, yang mengingatkan kami bahwa di dalam Kristus ada kelegaan. Tolong kami, mampukan kami untuk taat pada perintah-Mu, untuk belajar seperti Tuhan Yesus, lemah, lembut, dan rendah hati. Sehingga kami boleh mendapat kelegaan dan ketenangan jiwa. Mampukan kami Tuhan untuk menjalankan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang berita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk firman-Mu yang indah, yang telah menyegarkan jiwa kami, yang mengingatkan kami, yang berdeti lesu dan berbeban berat, ingat datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk janji-Mu akan memberikan kami kelegaan dan ketenangan jiwa. Tolong kami Tuhan, mampukan kami untuk tetap taat pada perintah-Mu, untuk belajar seperti Tuhan Yesus, lemah, lembut, dan rendah hati. Terima kasih Tuhan, kami saat ini juga berdoa setiap jemaat-Mu yang sedang mendengar firman-Mu. Mohon Tuhan menyapa setiap mereka. Bila di antaranya ada yang sedang kena dampak dari virus corona ini, mohon Tuhan menolong mereka. Yang sedang mencari pekerjaan, Tuhan buka jalan bagi mereka, menyediakan pekerjaan yang baik bagi mereka. Yang mau merintis usaha baru, Tuhan juga beri hikmat dan petunjuk sehingga mereka dapat menjalankannya dengan baik. Tuhan, banyak orang hidup di dalam kesusahan. Tuhan selalu mencukupi segala kebutuhan mereka. Kami juga berdoa untuk Pak Presiden Jokowi dan jajaran menteri kabinet. Tuhan berikan mereka hikmat dan kekuatan dari Tuhan untuk bersatu hati melawan virus corona ini. Tuhan juga menolong setiap warga mau bekerja sama dengan baik, tetap mau taat protokol kesehatan sehingga dapat memutuskan mata rantai penyebaran virus corona ini. Tuhan, terima kasih. Engkau berkati setiap kami yang sudah datang beribadah kepada Engkau.
Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus yang mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Ayat persembahan terambil dari 2 Korintus 9 ayat yang ke-7. 2 Korintus 9 ayat yang ke-7, demikianlah firman Tuhan. Hendaklah masing-masing memberikan menurut keleraan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Pada saat ini, persembahan dapat dilakukan dengan 2 cara. Pertama, memberikan secara langsung kepada gereja jemaat masing-masing jika Tuhan sudah mengizinkan kita untuk kita beribadah di dalam gedung gereja. Dan yang kedua, kita akan memberikan melalui transfer ke rekening gereja masing-masing atau scan QR code yang telah ada. Kita akan memberikan persembahan dengan menyanyikan nyanyian jemaat KJ 337 bait yang pertama, Betapa Kita Tidak Bersyukur. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Mari kita mau bersyukur atas segala berkat dan anugerah yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, daunnya luas, gunungnya megah, menghijau padang, bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat Tuhan. Semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Mari kita satu dalam doa. Bapa di dalam sorga, kami bersyukur Tuhan atas setiap anugerah dan berkat yang Engkau telah berikan di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur atas penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami yang tak henti-hentinya selalu ada Tuhan dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami memberikan persembahan kami yang berasal daripada-Mu. Kiranya Engkau berikan hikmat kepada setiap pengurus gereja, setiap majelis yang mengelola berkat-Mu ini. Sehingga berkat-Mu yang telah terkumpul ini bisa menjadi sesuatu yang baik untuk kemajuan gereja-Mu. Dan bisa juga dipergunakan untuk menjadi pelebaran kerajaan-Mu di dalam dunia ini Tuhan. Engkau juga ajarkan kami Tuhan, bukan hanya memberi dalam hal materi saja Tuhan, tapi kami mau kehidupan kami. Kami mau mempersembahkan hati, pikiran kami, jiwa, raga kami ke dalam tangan Engkau. Sehingga kami Tuhan mau melayani-Mu dengan sepenuh hati. Itu yang menjadi persembahan yang indah di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan.
Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Kita akan menyanyikan nyanyian pengutusan, doksologi. Pujilah Khalik semesta, sumber segala kurnia, sorga dan bumi puji terus Sang Bapa, Putra, Roh Kudus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mari kita lanjutkan ibadah pagi hari ini dalam kehidupan keseharian kita. Dengan tetap taat pada perintah Tuhan dan nikmatilah kelegaan dan ketenangan jiwa dalam Kristus. Untuk itu, terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Haleluya, 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 amin, amin, Ibadah online pada hari ini selesai. Mari kita mengambil waktu teduh. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.